Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramadhani Akbar Rizky dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 090404022075. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan apa yang telah saya pelajari, membahas sedikit apa yang telah saya pelajari dari pelajaran statistika pada minggu ke-10 hingga minggu ke-13. Yang pertama adalah yang minggu ke-10. Statistika deskriptif adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang cara mendapatkan, mengolah, serta menyajikan suatu data penelitian. Pada materi ini dipelajari untuk meringkas serta menyajikan suatu data dalam bentuk tabel, grafik, maupun histogram. Dari tabel tersebut baru kita bisa tentukan simbangan rata-ratanya, mean, modus, median, dan sebagainya. Tujuan statistika deskriptif ada tiga, yaitu satu, memudahkan proses analisis data guna penarikan kesimpulan. Yang kedua, memberikan gambaran umum sebaran data. Yang ketiga, memberikan gambaran umum variabel dalam penelitian. Jadi di sini statistika deskriptif ada empat. Yang pertama adalah penyajian data, yang kedua pemusatan data terdiri dari mean, modus, dan median. Yang ketiga ada penyajian data. Penyajian data ini memiliki nama lain, yakni variabilitas, scatter atau spread. Ada empat macam, yakni jangkauan, pen, pentimpaan rata-rata, perbedaan, dan standar devisi. Yang pertama adalah jangkauan. Jangkauan adalah nilai dari selisih nilai maksimum dan nilai minimum. Oleh karena itu, ketika menghitung suatu jangkauan atau range, data kita harus mengurutkan dari yang terkecil hingga ke terbesar. Yang kedua adalah defisi rata-rata. Simpangan rata-rata merupakan selisih mutlak antara jumlah semua nilai dan rata-ratanya. Yang ketiga ada variasi atau raga, merupakan ukuran penyebaran suatu data. Yang keempat ada defisi standar baku. Simpangan baku adalah hasil pengakaran dari ragam. Namun simpangan baku harus bernilai positif. Yang keempat ada ordinal atau kemiringan. Ada dua, ya ini satu kecondongan adalah tingkat ketidaksimetrisan atau kejauhan simetris dari sebuah distribusi. Skewness diartikan sebagai kemiringan distribusi data. Sebuah distribusi yang tidak simetris akan memiliki rata-rata, median, dan modus yang tidak sama besarnya sehingga distribusi akan terkonsentrasi pada salah satu sisi dan kurvanya akan miring. Yang kedua, ada prinsip keunggulan grafis, yaitu menyajikan data dengan cara yang memberikan substansi, statistik, dan desain. Yang kedua, mengkomunikasikan ide-ide kompleks dengan kejelasan, presisi, dan efisiensi. Yang ketiga, memberikan jumlah ide terbesar dengan cara yang paling efisien. Bagian ketiga adalah kesalahan dalam penyajian data. Yang pertama, menggunakan sampah grafik. Yang kedua, gagal memberikan dasar relatif dalam membandingkan data antar kelompok. Yang ketiga, mengkonversi sumbu vertikal. Dan yang terakhir adalah tidak memberikan titik nol pada sumbu vertikal. Ingin menjelaskan sedikit apa yang telah saya pelajari pada minggu ke-11. Ya, ini ada satu kejadian. Yang pertama adalah setiap hasil yang mungkin dari percobaan acak. Yang kedua, bagian dari ruang sampel. Yang kedua, ada variabel acak, fungsi yang memetakan atau mengukur hasil dari eksperimen acak. Yang ketiga, ada variabel acak diskrit. Ini ambil nilai yang berbeda atau terpisah. Yang kedua, dapat dihitung, bisa terbatas atau tidak terbatas. Yang keempat, ada variabel acak lanjutan. Ini ada tiga macam. Yang pertama, mengambil nilai yang berbeda atau terpisah. Dua, dapat dihitung, bisa terbatas atau tidak terbatas. Yang ketiga, ambil nilai apapun dalam interval. Yang kelima, ada peluang. Ini peluang adalah likelihood atau kemungkinan yang terjadinya sebuah kejadian. Jenis peluang ada tiga, yaitu probabilitas a priori, kedua empiris kemungkinan, ketiga adalah subjektif kemungkinan. Lalu selanjutnya adalah seragam. Bila variabel random x mempunyai nilai x1, x2 hingga xk dengan peluang yang sama, maka distribusi seragam diskritnya sebagai berikut. F x
titik, koma n dalam kurung sama dengan 1/n titik, koma x sama dengan x1, x2, x3, titik, 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 hingga x6. Yang kedua ada distribusi binomial. Distribusi binomial adalah distribusi yang memuat suatu kejadian dengan dua data kemungkinan saja. Distribusi binomial ini termasuk dalam statistika inferensial, yaitu statistika yang berperan dalam proses analisis data. Yang ketiga ada distribusi Poisson. Percobaan Poisson memiliki ciri-ciri berikut yang ada 3 macam, yakni yang pertama, hasil pada suatu selang waktu dan tempat tidak tergantung dari hasil percobaan di selang waktu dan tempat yang lainnya terpisah, independen. Yang kedua adalah peluang terjadinya suatu hasil percobaan sebanding dengan panjang selang waktu dan luas tempat percobaan terjadi. Hal ini berlaku hanya untuk selang waktu yang singkat dan luas daerah sempit. Yang ketiga adalah peluang bahwa lebih dari satu hasil percobaan akan terjadi pada satu selang waktu dan luasan tempat yang sama diabaikan. Yang keempat ada peluang hipergeometrik, yaitu peluang binomial adalah perhatian hanya untuk peluang berhasil. Untuk materi yang minggu ke-12 yaitu distribusi peluang kontinu. Ini variabel acak kontinu dapat mengasumsikan nilai numerik apapun dalam satu atau lebih interval. Distribusi probabilitas kontinu untuk menetapkan suatu probabilitas ke interval nilai. Kurva f dalam kurung x adalah distribusi probabilitas kontinu dari variabel acak kontinu x jika probabilitas x akan berada dalam interval angka yang ditentukan adalah luas di bawah kurva f dalam kurung x yang sesuai dengan interval. Dua adalah the uniform distribusi. Distribusi seragam adalah distribusi probabilitas yang memiliki probabilitas yang sama untuk semua hasil yang mungkin dari variabel acak. Yang kedua disebut juga distribusi segi empat atau rectangle distribution. Yang ketiga ada the normal distribusi. Kurva berbentuk seperti lonceng, simetris, memiliki rata-rata, median, serta modus nilai yang sama. Lokasi ditentukan oleh mean dan spread atau penyebaran ditentukan oleh standar deviasi. Yang keempat ada the exponential distribution. Digunakan untuk memodelkan lamanya waktu antara dua kejadian dari suatu peristiwa. Contoh, waktu antar truk yang tiba di dermaga bongkar, waktu antar transaksi di mesin ATM, waktu antara panggilan telepon ke operator utama. Kedua adalah menjelaskan waktu atau jarak antara peristiwa adalah kebalikan dari distribusi Poisson. Misalkan beberapa peristiwa terjadi sebagai proses Poisson, artinya beberapa kali suatu peristiwa terjadi adalah variabel acak Poisson. Biarkan X menjadi variabel acak dari interval antara kejadian yang beruntutan. Interval dapat berubah berupa beberapa unit waktu atau ruang. Kemudian X dijelaskan oleh distribusi eksponensial dengan parameter yang merupakan jumlah rata-rata kejadian yang dapat terjadi pada interval yang diberikan. Untuk materi yang baru atau materi ke-13 adalah sampling distribution. Sampling distribution adalah nilai dari rata-rata atau proporsi sampel yang diambil secara berulang-ulang dari populasi. Distribusi sampling rata-rata. Pemilihan sampel dari populasi terbatas apabila sampel-sampel random beranggotakan N masing-masing diambil dari suatu populasi yang mempunyai mean dan standar deviasi, maka distribusi sampling rata-rata akan mempunyai mean dan standar deviasi. Kesalahan standar rata-rata. Sampel yang berbeda dengan ukuran yang sama dari populasi yang sama akan menghasilkan mean sampel yang berbeda. Ukuran variabilitas dari sampel ke sampel diberikan oleh kesalahan standar mean. Distribusi sampling error. Distribusi sampling error adalah distribusi dari proporsi
persentase yang diperoleh dari semua sampel sama sama besar yang mungkin dari satu populasi. Jika populasi normal, jika suatu populasi normal dengan mean dan simpangan baku, maka distribusi sampling juga berdistribusi normal. Jika populasi tidak normal, maka menerapkan teori limit pusat atau central limit theorem meskipun jika populasinya tidak normal. Confidence interval estimation point dan estimasi interval. Estimasi titik adalah bilangan tunggal. Estimasi interval memberikan informasi tambahan tentang variabilitas estimasi. Estimasi interval menyediakan rentang nilai. Ada 5 macam. Yang pertama, mempertimbangkan variasi dalam statistik sampel dari sampel ke sampel berdasarkan pengamatan dari suatu sampel. Yang ketiga, memberikan informasi tentang kedekatan dengan parameter populasi yang tidak diketahui. Yang keempat, dinyatakan dalam hal tingkat kepercayaan, tidak pernah 100% pasti. Dan yang terakhir, yang kelima, estimasi interval seperti itu disebut interval kepercayaan. Rumus umum untuk semua interval kepercayaan adalah poin estimasi kurang lebih dalam kurung critical value dan dikali dalam kurung standar error. Poin estimasi adalah statistika stempel yang memperkirakan parameter populasi yang diinginkan. Nilai kritis adalah nilai tabel berdasarkan distribusi sampling dari estimasi titik dan tingkat kepercayaan yang diinginkan. Standar error adalah standar deviasi dari estimasi titik. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.